Hak dan kewajiban terhadap berbagai sumber energi. 1. Hak dan kewajiban terhadap air. Air sangat penting bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Tanpa ada air, semua makhluk hidup tidak akan bertahan hidup dalam jangka waktu lama. Menikmati air bersih termasuk hak manusia di bumi. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. A. Hak mendapatkan air bersih. B. Hak mendapatkan aliran air yang lancar. C. Hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. D. Hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. A. Menggunakan air sesuai kebutuhan. B. Menutup keran air jika sudah tidak digunakan. C. Tidak mencemari air dengan limbah. 2. Hak dan kewajiban warga masyarakat atas energi listrik. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika. Semua orang berhak menggunakan listrik. Kita berhak menggunakan peralatan-peralatan yang mengandung energi listrik di rumah. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dan menggunakannya dengan tanggung jawab. Berikut beberapa kewajiban kita terhadap energi listrik. A. Menggunakan listrik seperlunya. Misalnya pada saat menghidupkan televisi atau radio, kita tidak membiarkannya tetap hidup, sementara kita sudah tidak menonton atau mendengarkan siaran radio. B. Menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. C. Tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. D. Tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi. 3. Hak dan kewajiban terhadap bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak merupakan salah satu sumber energi dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi. Setiap warga negara Indonesia berhak memanfaatkan bahan bakar minyak untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari. Penggunaan bahan bakar minyak yang berlebihan bisa mengakibatkan kelangkaan. Kelangkaan bahan bakar mengakibatkan hak penggunaan kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Cara menghemat bahan bakar minyak antara lain sebagai berikut. A. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. B. Berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika bepergian dalam jarak dekat. C. Memanfaatkan fasilitas kendaraan umum untuk melakukan perjalanan. D. Menyalakan AC seperlunya. E. Menggunakan bahan bakar alternatif. Hak dan kewajiban terhadap penggunaan kertas. 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap kertas. Menggunakan kertas adalah hak kita. Namun, juga menjadi kewajiban kita untuk menggunakan kertas dengan hemat. Peningkatan penggunaan kertas tentunya diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan bahan baku dan bahan tambahan lainnya. Jika kita tidak memulai memperbaiki konsumsi kertas kita sejak saat ini, maka akan terjadi kebiasaan dan ketergantungan untuk selalu menggunakan kertas dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, penghematan kertas perlu dilakukan. 2. Kewajiban menghemat energi. Hemat energi merupakan suatu cara atau tindakan menghemat energi yang tidak berguna. Berdasarkan pengertian tersebut, hemat energi dapat kamu lakukan dalam berbagai bentuk sebagai berikut. A. Hemat air. Hemat air dengan cara mematikan keran setelah selesai memakai, mandi dengan pancuran tidak berendam, dan mencuci sepeda dengan lap dan ember. B. Hemat listrik. Hemat listrik dengan cara mematikan lampu saat tidak dipakai, menutup pintu dan jendela saat menyalakan AC, dan mematikan komputer saat tidak digunakan. C. Hemat bahan bakar. Hemat bahan bakar dengan cara ke sekolah berjalan kaki, bersepeda, atau naik angkutan umum. D. Hemat kertas. Hemat menggunakan kertas dengan cara memanfaatkan ruang kosong pada kertas untuk menulis, dan menggunakan kertas saat perlu saja. Kewajiban setiap warga negara untuk menghemat energi. Hemat energi harus dimulai dari diri sendiri. Dengan melakukan penghematan energi berarti sudah meminimalisasi pemborosan energi serta biaya. 1. Beberapa cara menghemat energi. A. Beralih menggunakan lampu yang hemat energi.
Gantilah lampu dengan lampu yang hemat energi. Sekarang di toko-toko sudah tersedia lampu hemat energi. Pemakaian lampu hemat energi dapat menghemat energi listrik. B. Matikan lampu yang tidak diperlukan. Pencahayaan lampu memiliki peran hanya 11% dari tagihan listrik rumah. Sehingga dengan mematikan lampu kamu dapat menghemat listrik serta dapat memperpanjang usia lampu. Untuk lebih maksimal, matikan lampu pada siang hari. Manfaatkanlah sumber pencahayaan secara alami. C. Sering menggunakan laptop daripada komputer. Penggunaan laptop hanya 15-25 watt listrik. Apalagi bila di modus tidur. Dayanya juga kecil. Sedangkan komputer dapat menghabiskan 150 watt yang berkategori cukup besar. D. Tidak menggunakan komputer di malam hari. Komputer memiliki daya yang sangat besar sehingga tidak menggunakan komputer pada malam hari mampu menghemat energi dan dapat memperpanjang masa usia komputer serta mengurangi kehausan pada perangkat keras komputer. E. Berhemat dalam berbelanja dan transportasi. Saat membeli kebutuhan sehari-hari di pasar maupun di toko lebih baik menggunakan tas belanja sendiri daripada menggunakan kantong plastik yang tidak dapat terurai. Begitu juga saat pergi ke tempat belanja tersebut sebaiknya tidak menggunakan kendaraan bermotor. Gunakan alat transportasi umum atau bahkan berjalan kaki jika jaraknya tidak terlalu jauh. 2. Cara menghemat energi di dapur. Berikut merupakan cara khusus menghemat energi yang bisa kita lakukan di rumah. A. Memasak air dengan ukuran yang tepat. B. Menggunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. C. Memasak air dengan panci tertutup. D. Manfaatkan waktu nyala kompor secara efisien. E. Jangan membuka kulkas terlalu lama atau terlalu sering. F. Kurangi penggunaan alat listrik. 3. Hak dan kewajiban masyarakat terhadap penggunaan listrik. Hak terhadap penggunaan listrik sebagai berikut. A. Mendapatkan pelayanan yang baik. B. Mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keadaan yang baik. C. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar. D. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik. E. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.